Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik saja. Hari ini kita akan belajar tentang gerak benda. Pertama, yaitu konsep gerak. Tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Nah, benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Benda yang bergerak akan melalui suatu lintasan tertentu. Lintasan yang dapat dilalui bisa berupa lintasan lurus, lintasan lingkaran, ataupun lintasan tak beraturan. Nah, selanjutnya gerak lurus. Nah, sebelum mempelajari tentang gerak lurus, coba anak-anak perhatikan ilustrasi jarak rumah ke sekolah di bawah ini. Nah, coba anak-anak hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah. Nah, di sini misal jarak rumah ke sekolah yaitu 2 km. Nah, kenapa bisa 2 km? Nah, di sini bisa dilihat bahwa jarak rumah sampai ke titik, misal kita namakan di sini titik B. Jarak rumah hingga ke titik B itu adalah 1 km. Kemudian dari titik B ke sekolah itu juga 1 km. Jika ditambah 1 km ditambah 1 km itu hasilnya 2 km. Nah, selanjutnya jarak tempuhnya itu 4 km. Nah, kenapa bisa 4 km? Nah, di sini kan jarak rumah ke sekolah yang kamu tempuh tadi yaitu 2 km. Kemudian pada saat kembali lagi ke rumah menempuh jarak yang sama yaitu 2 km. Jadi 2 km ditambah dengan 2 km hasilnya yaitu 4 km. Nah, selanjutnya perpindahannya sama dengan 0. Nah, kenapa demikian? Nah, bisa dilihat bahwa ada perbedaan antara jarak dengan perpindahan, di mana jarak yaitu panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda, atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal hingga posisi akhir. Nah, dari sini anak-anak bisa mengetahui perbedaan antara jarak dan perpindahan. Selanjutnya, coba anak-anak perhatikan atlet yang berlari di bawah ini. Bisa dilihat bahwa atlet tersebut menempuh jarak 30 km dalam waktu 6 sekon. Nah, dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 km setiap sekonnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan atlet dalam menempuh jarak atau S tertentu setiap sekonnya atau T disebut sebagai kelajuan atau rumusnya F sama dengan S per T. Kemudian, bagaimana cara mengukur kelajuan kendaraan bermotor? Ya,
Jawaban yang benar yaitu dengan menggunakan speedometer. Ternyata speedometer yang ada di kendaraan tidak mengukur kecepatan gerak, tetapi mengukur kelajuan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa mobil tersebut melaju dengan jarak 90 meter dalam waktu 8 sekon. Nah, di sini dilihat bahwa angka dalam speedometer itu selalu berubah-ubah dari 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6, kemudian ke 8. Nah, mengapa angka yang ditujukan pada speedometer selalu berubah-ubah? Nah, hal ini menunjukkan bahwa kelajuan sesaat mobil yang sedang bergerak. Nah, pada mobil tertentu biasanya dilengkapi dengan alat yang namanya GPS. Nah, GPS ini berguna untuk mengukur kecepatan. Beda dengan speedometer tadi ya. Speedometer ini berguna untuk mengukur kelajuan, sedangkan GPS atau Global Positioning System itu untuk mengukur kecepatan. Nah, jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan atau delta S. Dengan delta adalah perubahan atau selisih gerak pada setiap waktu yang disimbolkan dengan T. Ya, rumusnya yaitu F sama dengan delta S per T. Nah, pada gerak lurus beraturan atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai. Simbolnya yaitu V, sedangkan satuan yang sama yaitu meter per sekon. Itulah tadi materi tentang gerak benda. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.